Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiwa'an limardatillah wa rahmatihil fatihah. A'udzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mahabbah dan dengan kesungguhan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, insyaallah kita termasuk golongan umatnya yang diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali mengaji bersama, membahas pesan-pesan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memperbaiki keimanan dan memperbaiki ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amalaha kataballahu indahu ngasra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin kasiratin wa in hamma bisayyiatin falam ya'maluha kataballahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amalaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul pernah bersabda, innallaha katabal hasanati was sayyiati, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat setiap kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan Allah itu tidak hanya mencatat, tapi Allah itu juga memantau, mengawasi apa yang masih difikirkan, apa yang masih jadi niat. Jadi selalu diawasi tidak hanya perbuatan kita, tapi juga diawasi isi hati dan pikiran. Summa bayyana dzalik, kemudian dijelaskan bagaimana detailnya. Faman hamma bihasanatin, kalau ada orang itu punya niat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia itu tidak mengamalkannya. Sudah berniat melakukan kebaikan, karena satu hal dia tidak jadi mengamalkannya atau tidak mampu mengamalkannya, maka katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka hanya niat saja untuk melakukan kebaikan itu yang belum sempat dikerjakan atau tidak dikerjakan, itu sudah diberi satu pahala, dianggap satu kebaikan kamilatan yang sempurna. Jadi tanpa kita sadari, Allah Subhanahu wa taala itu selalu, kalau ibarat tabungan uang itu menambah poin-poin,
menambah tabungan pahala kita dari niat-niat yang belum kesampaian, niat-niat yang baik. Wa in hamma biha, ketika orang tersebut niat melakukan kebaikan, kemudian fa'amalaha, kemudian dia benar-benar mengamalkannya, melakukannya, kataballahu indahu ngasro hasanatin, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan. Tadi kalau hanya baru di dalam hati itu sudah dicatat 1 kebaikan, dapat pahala. Kalau sudah diamalkan jadi 10. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan oleh Allah itu dilipat gandakan lagi menjadi 700. Ila ad'afin kasiratin, bahkan bisa dilipat-lipatkan lagi dengan jumlah yang sangat banyak. Kenapa demikian? Baru di dalam hati sudah dikasih pahala, dikerjakan dikasih pahala, ditambah. Itu tidak lain diantaranya adalah karena Allah itu memiliki sifat as-syakur. Apa itu as-syakur? As-syakur itu maha berterima kasih, maha matur nuwun. Artinya Allah itu sangat senang kalau melihat hambanya itu melakukan kebaikan. Maha terima kasih, maha matur nuwun. Sehingga kebaikan itu oleh Allah itu dijadikan sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan kita ini jadi manusia, suatu ketika kita itu lagi susah sekali, butuh sekali kepada satu barang, tapi kita tidak punya. Tiba-tiba ada orang memberi, itu pasti rasanya sangat senang. Nah, Allah itu lebih dari itu. Jadi Allah itu begitu senangnya kalau melihat hambanya melakukan kebaikan, sampai masih di dalam hati saja itu sudah dicatat kebaikan, sudah diberi pahala. Nah, kita Allah ini punya sifat as-syakur, lalu kita sebagai hambanya itu diperintahkan untuk wa'malu bi sifatillahi ta'ala. Beramallah engkau di dunia ini dengan meniru sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa caranya? Allah ini as-syakur, maha berterima kasih, berarti kita disuruh meniru sifatnya Allah, menunjukkan diri kita itu ada rasa terima kasih, rasa senang ketika kita melihat satu kebaikan itu terjadi. Ternyata kebiasaan kita itu matur nuwun, berterima kasih, ini bisa membantu menumbuhkan, memupuk bibit-bibit kebaikan yang ada di sekitar kita. Coba dipraktekkan. Kalau anak kita misalkan selesai sholat, sesekali katakan matur nuwun ya nak, kamu sudah sholat, karena insya Allah aku ikut mendapatkan pahala. Matur nuwun ya nak, kamu sudah mau sholat jamaah di masjid. Karena Allah sendiri itu as-syakur, sangat berterima kasih kalau melihat hambanya melakukan kebaikan. Allah tidak pernah menganggap sepele, menganggap remeh sebuah kebaikan. Tidak ada. Allah itu menganggap itu cuma kebaikan kecil, itu tidak ada. Nah, karena kita ini kadang-kadang belum bisa meniru sifat Allah ini, sebenarnya di sekitar kita itu banyak kebaikan. Tapi kebaikan itu ibarat tanaman, ini tumbuhnya ini tidak subur. Kenapa? Karena kita tidak pandai menghargai kebaikan. Kita menganggap kebaikan itu biasa aja begitu. Maka akhirnya orang ini tidak semangat melakukan kebaikan. Sekali lagi, karena kita itu menganggap kebaikan itu bukan barang yang berharga.
Cobalah sesekali ketika anak kita pulang ngaji misalkan, punya anak rajin mengaji itu berharga mboten? Larang nggak nek diregani? Sangat mahal, karena banyak orang tua kepengen anaknya mengaji tapi anaknya tidak mau mengaji. Maka jangan kita menganggap anak kita yang mau ngaji itu kok biasa-biasa saja. Allah sendiri As-Syakur, Maha berterima kasih. Jadi yuk kita bantu menumbuhkan bibit-bibit kebaikan dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, juga di masyarakat kita. Cobalah sesekali misalkan Bapak Ibu itu ajak anak-anak misalkan keluar makan bareng atau ngapa begitu itu. Tapi jelaskan alasannya. Nah, alhamdulillah seminggu ini ku perhatikan engkau rajin sholat, rajin baca Quran. Yuk sekarang Bapak Ibu lagi ada rezeki, kita keluarlah makan yang agak enak. Seperti itu. Boleh kita itu melakukan sesuatu yang itu dipandang itu kayak duniawi, tapi kalau diniati begitu tuh boleh. Pakai baju baru boleh enggak? Tiap minggu baju baru boleh enggak? Boleh. Alasannya dulu apa? Alasannya diantaranya adalah kita itu untuk nyeneng-nyenengke, menghargai kita punya badan, karena setiap saat badan ini kita pakai untuk ibadah. Makan enak boleh enggak? Boleh. Maaf, mulut kita ini boleh enggak dikasih makan enak? Alasannya apa alasannya? Ya karena mulut ini kita pakai untuk ibadah. Kalau mulut ini dipakai untuk ngumpat-ngumpat, maki-maki orang, pantas nggak dikasih makan enak? Nah kan. Jadi yuk kita, Allah sendiri itu As-Syakur, Maha berterima kasih, Maha matur nuwun. Kita sebagai manusia, wa'malu bi sifatillah, ayo beramallah engkau dengan meniru sifat-sifatnya Allah. Cobalah hargai di sekitar kita kebaikan sekecil apapun. Jangan sampai kita itu meremehkan kebaikan. Karena apa? Allah sendiri Maha berterima kasih. Inilah kunci sukses ulama-ulama zaman dahulu dalam berdakwah. Misalkan ada orang datang ke Pak Yai, kulo nembe lagi belajaran sholat, tapi kulo sholatnya tunji Pak Yai. Loh apa itu? Setahun siji gitu. Loh sholat apa itu? Idul Fitri. Kata Pak Yai, alhamdulillah matur nuwun ya, ngesuk nek bisa ditambahi ya. Akhirnya besoknya dia datang lagi, Pak Yai alhamdulillah wis tunro Pak Yai. Loh apa itu? Setahun loro. Akhirnya kata Pak Yai, wah bagus setahun loro, ngesuk ditambahi ya seminggu pisan Jumatan. Sehingga orang ini kemudian merasa nyaman, merasa diregani, merasa ada perhatian. Akhirnya orang jadi simpati. Coba kalau datang ke Kiai, Pak Yai kulo sholat setahun siji. Sholat apa setahun siji itu? Orang ini jadi kabur. Jadi memang kita ini harus belajar wa'malu bisifatillah, beramallah engkau dengan meniru sifat Allah, dengan menghargai. Ketika ada orang baru datang ke masjid, sambutlah dia dengan sebaik-baiknya. Ungkapkan rasa terima kasih kita, dia mau datang ke masjid. Jangan pernah itu menimbang orang lain dengan timbangan diri kita. Ya kalau kita yang udah tiap hari ke masjid itu ya ke masjid itu ringan-ringan saja. Tapi bagi orang yang jarang, melangkah ke masjid itu sangat berat. Maka jangan ngukur orang lain dengan ukuran diri kita. Nah ini kesalahan kita ini, kadang-kadang ini kita seneng ngukur orang, nimbang-nimbang orang, tapi yang jadi ukuran selalu diri kita. Ya orang lain jadi merasa berat. Wah kalau begitu aku nggak mau lah, berat.
Nabi sendiri itu dalam mencontohkan amal itu sangat berhati-hati. Nabi yang namanya sholat sunnah itu kadang-kadang Nabi di rumah, kayak qobliyah, ba'diyah itu tidak selalu Nabi itu memperlihatkan di depan para sahabat. Khawatir apa? Khawatir itu memberatkan, ya. Jadi kita ini kalau mau memotivasi orang itu baiknya itu ngukur dulu, tapi jangan ngukur kita, ngukur mereka. Ini aku mau pamer ke dia supaya dia itu pingin, tapi sing kira-kira dia sanggup, begitu itu loh. Misalnya begini, kita itu kepingin bahwa si A itu mau makan makanan tertentu. Jangan pamer yang di restoran Jepang yang satu porsi 200.000. Dia sehari-hari makannya mendoan. Maka pamerin dulu mendoan anggar dicampur sambel kecap lu enak banget. Jangan pamer, kalau makan di restoran Jepang itu enak loh, gini cara makannya itu nanti yang kiri pegang pisau, yang kanan pegang garpu kayak gitu. Ya orang terus apa gitu kayak gitu itu. Kita perlu bukan memamerkan ya. Jadi ngajak orang biar senang beribadah. Ibarat makanan itu kita promosikan, tapi lihat dulu porsinya dia itu seberapa. Kalau orang baru belajar membaca Al-Quran lambat sekali, ya kita pamerin membaca satu ayat itu asik banget loh. Satu ayat diulang-ulang kayak gitu itu. Jangan dipamerin kalau kau sanggup 1 hari 2 juz, keren. Berarti kalau 1 ayat enggak keren. Nah, karena apa? Sekali lagi Allah sendiri itu Asy-Syakur, Maha berterima kasih. Maka beramallah engkau dengan meniru sifatnya Allah. Yuk kita belajar untuk menghargai, ngeregani kebaikan-kebaikan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian wa in hamma bisayyatin, kalau ada orang punya niat melakukan keburukan, falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Ada orang ini sudah berniat melakukan keburukan, tapi dia tidak jadi mengerjakannya, maka itu oleh Allah katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, itu pun tetap diberi pahala, dicatat sebagai satu kebaikan. Duweni niat ngelakoni Allah berbuat buruk tapi ora sida dilakoni, itu pun Gusti Allah itu senangnya luar biasa, makanya itu dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi enaknya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, kita itu tanpa menyadari itu tabungan pahala kita itu bertambah terus. Tidak hanya dari niat kebaikan yang kita lakukan, tidak hanya dari kebaikan yang dilakukan, tapi juga dari niat-niat buruk yang tidak jadi dilakukan. Bahkan ada ulama yang menyampaikan bahwa kita pun diberi pahala itu karena kita itu tidak melakukan keburukan. Jadi melakukan kebaikan itu diberi pahala, tidak melakukan keburukan juga diberi pahala. Ya kan enak tuh jadi umat Nabi Muhammad kan. Ngelakoni apik ia diberi pahala, tidak melakukan keburukan juga diberi pahala. Karena apa tadi? Gusti Allah punya sifat Asy-Syakur. Wa in hamma biha fa'amalaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Ketika orang hamma biha, benar-benar berniat melakukan keburukan, fa'amalaha, kemudian dia melakukannya, kataballahu sayyi'atan wahidatan, barulah itu dicatat sebagai satu keburukan dan dapat dosa. Jadi kalau dosa itu dicatatnya itu baru nunggu kalau sudah benar-benar dikerjakan. Sedangkan kebaikan itu belum dikerjakan, itu sudah
diberi pahala. Ini jadi motivasi untuk kita. Yuk kita bersemangat jadi umat Nabi Muhammad, optimis insya Allah masuk surga. Karena apa? Insya Allah kalau kita bisa menjaga seperti ini, timbangan amal-amal kita itu pasti akan lebih banyak yang baiknya dibandingkan dengan yang buruknya. Kita mulai dari hal-hal tadi, belajar untuk menghargai kebaikan. Bahkan ini yang kadang-kadang kita terlupakan, belajarlah untuk menghargai kebaikan dari diri kita sendiri. Dalam ilmu psikologi itu ada istilah reward dan punishment. Reward itu upah. Ketika engkau melakukan kebaikan, hargai kebaikanmu, berikan upah kepada dirimu sendiri. Kami itu, almarhum guru kami itu pernah ngendikani ke para santri itu begini. Kalau kau mau makan enak saja lah, nggak apa-apa. Kalau kau pengen baju baru, ya belilah baju baru, nggak apa-apa. Kalau kau kepengen plesir, ya plesir saja, nggak apa-apa. Yang penting pastikan alasannya itu benar. Di antara alasannya adalah karena ada kebaikan-kebaikan yang telah engkau lakukan, sehingga engkau juga perlu memberikan upah penyemangat. Jadi diri kita itu juga perlu diberi penyemangat. Jadi ya bentuknya itu terserah, yang penting itu adalah positif. Jadi lakukanlah hal-hal, karena kita ini juga kadang-kadang disadari atau tidak itu mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan. Jadi ngelakoni barang apik kadang-kadang juga jenuh. Ya pandai-pandailah untuk memberikan semangat kepada diri sendiri. Misalkan begini, boleh jenengan bikin kegiatan program begini. Kalau 1 minggu ini aku bisa tahajud tiada henti. Nah, kalau satu minggu ini aku bisa tahajud terus, maka insya Allah aku akan beli baju baru. Maka baju baru Anda ini nilainya sangat istimewa. Kalau 1 minggu ini aku bisa jamaah terus di masjid, ini badan tak seneng-seneng saya belikan baju baru. Nah, yang seperti itu nggak akan dianggap sebagai berfoya-foya, itu tidak. Kenapa? Karena itu dalam rangka menyemangati badan ini biar semangat dalam kebaikan. Harta kita yang kita keluarkan untuk tujuan seperti itu, insya Allah itu harta-harta yang bermanfaat. Maka Bapak Ibu, kita punya anak, punya cucu, coba jangan pelit dengan anak-anak kita. Kasihlah mereka itu hadiah. Saya tuh sebenarnya kepengin begini di masjid ini. Beberapa masjid itu menerapkan kayak di Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian itu ada fingerprintnya. Jadi siapa yang jamaah itu absen. Ceritanya ini ada orang yang memang berpikirnya itu bagus. Jadi ada seorang dermawan punya harta banyak. Dia itu tiap tahun itu ngecek siapa sih dari fingerprint itu yang jamaahnya paling banyak. Lalu itu diumrohkan. Keren nggak? Kita ini terlalu semangat mengeluarkan harta kita itu untuk yang fisik-fisik. Nukok nasmen, belikan meja, belikan keramik, itu kita semangatnya luar biasa. Tapi yang untuk menyemangati, yang ngiseni masjid itu kadang-kadang tidak semangat. Coba misalkan ada jenengan punya uang banyak 5 ribuan, tiap hari Jumat Anda berdiri di depan pintu gerbang, tiap santri mangkat ngaji 5.000. Keren nggak itu? Itu mungkin lebih keren kadang-kadang daripada kita ngasih semen, padahal masjid sudah nggak butuh semen. Cuma kadang-kadang kita terjebak itu, kalau membantu itu kepenginnya yang kelihatan terus gitu itu loh. Kita lupa bahwa
ini masjid ini juga butuh sumber daya manusia. Apalah artinya masjidnya megah misalkan tapi ibadahnya sepi. Jadi mari kita sedikit berubah pola pikir kita. Kita alokasikan harta kita itu tidak selamanya itu ke yang fisik-fisik. Nyuwun sewu, banyak orang itu prihatin ketika misalkan masjidnya itu sudah 5 tahun catnya nggak diganti. Itu orang prihatin. Atau ketika ada salah satu atapnya bocor, itu orang prihatin. Tapi jarang yang merasa prihatin ketika misalkan di dalam masjid itu banyak orang ibadah sholat tapi sholatnya keliru. Mestinya kan dia berpikir, aduh ini aku prihatin ini, gimana caranya didatangkan seorang guru ngaji untuk memperbaiki sholat yang keliru ini. Keren mana kira-kira sama dandani. Nah, harusnya yuk kita berpikir seperti itu. Jadi kita hargai setiap kebaikan yang ada. Caranya itu seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi pola pikir kita itu harus mulai berubah, bahwa kita ini jangan hanya sekedar memikirkan yang fisik. Sama dengan anak-anak kita. Mungkin orang tua pada zaman dahulu itu sibuk mempersiapkan tinggalan untuk anak kita. Besok anak kita dikasih warisan apa. Tapi kalau orang tua zaman sekarang itu pola pikirnya sudah berubah. Ternyata bukan yang terpenting itu bukan apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, tapi yang terpenting adalah apa yang kita tinggalkan di dalam diri anak-anak kita. Saya ulangi, yang terpenting bukan harta benda yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, tetapi apa yang kita tinggalkan di dalam diri anak-anak kita. Maksudnya ilmu agama, perilaku, budi pekerti, karakter, itu yang jauh lebih penting. Kita tinggali mereka harta yang sangat banyak, tapi kalau di dalam dirinya tidak kita tinggali ilmu, tidak kita tinggali budi pekerti, akhlak yang baik, maka jadi percuma harta-harta yang kita tinggalkan untuk mereka. Jadi jangan hanya sibuk memikirkan harta-harta yang kita tinggalkan untuk anak kita, tapi mestinya kita juga sibuk anakku itu karakternya kayak apa, anakku itu budi pekertinya seperti apa, anakku itu ilmu agamanya seperti apa. Itulah yang jauh lebih berharga. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan pesan Rasulullah SAW ini, yaitu tadi mari belajar untuk meniru sifatnya Allah, yaitu as-sakur, maha berterima kasih. Mari kita hargai setiap kebaikan apapun yang terjadi pada diri kita dan di sekeliling kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu akan tumbuh subur sehingga agama ini bisa terjaga. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.